Sekarang begini, kita punya rumah, sebetulnya kita membayar pajak, namanya pajak properti. Apa beda pajak properti dengan pajak kekayaan? Pajak kekayaan memajaki semua aset yang dimiliki orang di dalam rumah itu. Berlian, tas mewah, kapal pesiar, pesawat jet, saham, apapun asetnya dipajaki sebagai pajak kekayaan. Tapi kan orang super kaya ini pintar ya. Mereka akan bilang, jangan, ini kan hasil kerja keras kami. Begitulah kira-kira ya. Ini kan uang kami. Kok bisa tiba-tiba negara memajaki kami? Maka jawabannya sebetulnya sederhana. Bagus. Orang super kaya itu kaya raya bagus. Bisnis mereka sukses bagus. Mereka punya ide yang bagus, oke. Mereka bekerja keras, oke. Walaupun sebetulnya sebagian besar itu dapat dari warisan juga. Tapi oke lah, itu pencapaian. Tapi saya ingin memberikan pesan kepada orang super kaya di negeri ini. Tundukkan kepala 5 detik saja. Dan sadari bahwa kekayaan yang besar itu tidak bisa dibangun sendirian. Produk-produk mereka, batu bara, sawit, rokok, itu masuk ke pasar, itu melewati jembatan, melewati pelabuhan, dan semua itu infrastruktur publik yang dibayar oleh kita hari ini. Itu dibayar dari pajak rakyat kita hari ini. Mereka punya perusahaan mereka dilindungi oleh pemadam kebakaran, dilindungi oleh polisi, dilindungi oleh tentara, dan semua orang itu, pemadam kebakaran, polisi, tentara, dibiayai oleh dari uang rakyat. Pajak yang kita bayar. Mereka bisa sekaya itu karena kontribusi kita semua. Nah sekarang pertanyaannya, negara minta balik 2% saja. Wajar nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Supaya ada orang lain yang juga bisa sukses seperti mereka. Kami melakukan survei nasional. 89% masyarakat Indonesia itu mendukung pajak kekayaan. Dan dengan pajak kekayaan itu jumlahnya besar. Bisa dapat 142 triliun per tahun. Itu berapa totalnya? Itu setara dengan 60% dari total seluruh pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia. Dan yang paling penting lagi, pajak kekayaan itu bisa dikembalikan ke publik. Itu bisa digunakan untuk membiayai jutaan lapangan kerja, jutaan beasiswa. Itu bisa digunakan untuk fasilitas publik, menggratiskan KRL, bahkan bisa menggratiskan layanan kesehatan, termasuk cuci darah untuk Mas Ajat tadi. Itu bisa membiayai BPJS Kesehatan jutaan keluarga Indonesia. Itu bisa membangun rumah untuk kelas menengah dan masyarakat rentan di Indonesia. Nah sekarang